Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kawan-kawan ustadz-ustadzah yang berbahagia, beruntung pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa belajar bersama di kajian online Manut Quran. Alhamdulillah kawan-kawan, bersyukur juga pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga nikmat-nikmat yang lain, termasuk nikmat kesempatan. Karena tidak setiap orang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu hadir pada acara kajian online pada malam hari ini. Untuk itu kawan-kawan yang bisa hadir, bisa masuk tanpa ada kendala, maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga kawan-kawan kita yang berada di luar sana yang malam hari ini belum bisa bergabung bersama dengan kita. Insya Allah mereka juga diberikan kesehatan, dilancarkan aktivitasnya juga. Amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan pada ketua Nabi Muhammad SAW yang senantiasa membimbing kita, yang senantiasa memberikan suri teladan kepada kita semuanya. Insya Allah kelak kita semuanya akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu kawan-kawan ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagia tema kita malam hari ini yaitu adalah menjemput kebahagiaan lewat kurban. Alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Dzulqa'dah yang sebentar lagi akan masuk di bulan Dzulhijjah atau bulan haji gitu ya, bulan besar. Sehingga ada satu tema yang luar biasa selain perjalanan haji yaitu adalah tentang kurban. Ketika kita berbicara tentang kurban, kawan-kawan Bapak Ibu Ustadz-Ustadzah, kita akan belajar dari satu tokoh yang luar biasa, yang pengorbanannya luar biasa. Kita bisa belajar bagaimana beliau berkorban untuk diri dan keluarganya. Ketika itu untuk Allah Subhanahu wa taala, maka jangankan dirinya, keluarganya pun juga siap untuk dikorbankan. Asal itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bisa belajar bagaimana beliau betul-betul taat kepada Allah atas perintahnya Allah dan apa yang beliau dapatkan setelahnya. Sehingga kawan-kawan Bapak Ibu, tema kita adalah tentang menjemput kebahagiaan lewat kurban. Ini bagian pertama ya. Insya Allah nanti di pekan berikutnya kita akan bahas di bagian keduanya karena pembahasan ini cukup panjang. Saya akan sampaikan terlebih dahulu terkait dengan dasarnya ya. Dasar Bapak Ibu, adanya kurban, perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu ada satu peristiwa terlebih dahulu. Kita sedikit flashback ke belakang, kita belajar dari peristiwa tersebut, kita belajar dari kisah tersebut. Kita bisa bayangkan seseorang yang sudah lama mendamba kehadiran seorang anak, seorang putra, lalu kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sekian lama atau sekian tahun menunggu dan kemudian mendapatkan anak,
itu adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Nah, di saat bahagia-bahagianya itu, Allah berikan perintah untuk menyembelih Ismail, sang putranya. Memang sempat ragu, namanya juga anak masih imut-imut ya, anak yang sudah didambakan lama begitu, begitu sudah mendapatkan, kok minta untuk dikurbankan. Namun hatinya Nabi kita Ibrahim alaihissalam ini kemudian tetap dikuatkan bahwasanya ini adalah perintah Allah. Maka ketika perintah Allah ya dijalankan tanpa bertanya seperti apa atau apa latar belakangnya, apa motifnya, apa tujuannya begitu. Ini yang menarik ya. Sami'na wa ata'na ya Allah. Ketika Allah merintahkan kita untuk berkurban, ya sami'na wa ata'na. Ketika Allah merintahkan kita untuk menjalani sesuatu yang menuju kepada kebaikan, ya maka kita jalankan. Nah, kita bisa belajar dari kisah ini luar biasa ya. Yang dimana kemudian segala sarana dan prasarana termasuk persiapan itu sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak hanya dirinya, tetapi sang anak pun juga dipersiapkan. Jadi betul-betul disiapkan. Jadi tidak sendiri, tidak hanya apa ya kemauan diri sendiri egois itu, tapi ada perbincangan terlebih dahulu. Kalau dalam bahasa kita nih mungkin begini, Le gitu ya. Ini Bapak dapat perintah yaitu untuk nyembelih kamu. Kira-kira kamu gimana? Nah, namanya juga anak soleh, ya dia nurut. Apakah itu perintahnya Allah? Ketika perintahnya Allah maka jalankan. Kata anaknya begitu. Meskipun masih kecil, tapi Ismail ini luar biasa. Dididik luar biasa oleh orang tuanya. Sehingga keimanan kepada Allah itu sangat luar biasa. Masih kecil. Jawabannya apa? Ketika itu perintahnya Allah, maka lakukan. Gitu ya. Lakukan. Ya ikhlas semuanya menjalani proses itu. Menjalani prosedur itu. Segala sesuatu sudah dipersiapkan. Hingga akhirnya Allah ganti. Ya, diganti Ismail ini. Tidak jadi disembelih. Nah, teman-teman, kita bisa belajar dari peristiwa ini. Ketika seseorang sudah berada pada titik kepasrahan yang luar biasa, apapun dia korbankan, kalau ada berapa yang sering konsultasi dengan saya, kita boleh kehilangan apapun. Kita boleh kehilangan rumah, kita boleh kehilangan kendaraan, kita boleh kehilangan apa namanya sesuatu yang membuat kita senang gitu ya, atau sesuatu yang kita cintai di dunia ini, asal kita tidak kehilangan Allah. Termasuk kita harus kehilangan jabatan, termasuk kita harus apa namanya kehilangan harga diri di depan masyarakat. Tidak masalah, ikhlas saja. Kalau memang itu adalah menjadi ketentuan Allah. Kalau memang itu yang harus kita jalani, gitu, ya sudah jalani aja, ikhlas saja. Yang penting kita tidak kehilangan Allah. Nah, pada titik itulah, pada titik keikhlasan inilah kawan-kawan, yang Allah itu akhirnya datang gitu ya. Allah itu berikan pertolongan. Ismail diganti tadi. Diganti dengan kibas. Apa namanya? Kambing besar ya. Domba besar ya. Jadi jenis kambing yang besar. Diganti. Begitu juga dengan diri kita kawan-kawan. Ketika kita sudah berada pada titik itu, apapun semua kita berikan, apapun semua kita lakuin,
asal itu untuk Allah Subhanahu wa taala, no problem. Tidak pernah ada keraguan sedikit pun. Tidak pernah ada rasa gelisah sedikit pun. Tidak pernah ada rasa takut sedikit pun. Nah, disitulah Allah akan hadirkan kebahagiaan. Maka kawan-kawan, Bapak Ibu status ustadzah yang berbahagia, dari kisah ini atau dari peristiwa ini kita juga bisa belajar bahwasanya segala sesuatu yang kita cintai bisa jadi harus kita kurbankan. Apakah itu anak, apakah itu keluarga, bisa jadi itu rumah, bisa jadi itu kendaraan, atau bisa hal lainnya. Segala sesuatu yang kita cintai, maka harus siap kita lepaskan. Jangan jadikan itu sesuatu yang kita cintai dalam hati kita. Maka ada kalimat ku anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Yang artinya kecintaan kita terhadap keluarga, kecintaan kita terhadap anak, jangan sampai kemudian menjerumuskan kita dan keluarga kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka betul-betul harus kita jaga, betul-betul harus apa yang kita cintai ini ya hanya sewajarnya saja, sebatasnya saja. Jangan sampai kemudian betul-betul apa yang kita cintai itu membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika memang itu yang menginginkan adalah Allah, ya sudah. It's okay, no problem. Ya, it's okay, no problem. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar adanya peristiwa kurban di setiap tanggal 10 Dzulhijjah ditambah dengan 3 hari setelahnya. Nah, kawan-kawan Bapak Ibu status yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingat apa yang dikurbankan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam ini anak yang paling dia cintai. Didambakan sudah lama kehadirannya, begitu hadir suruh ngurbanin. Sama seperti kita siang malam kerja, banting tulang, peras keringat, sampai lupa waktu, bisa jadi begitu. Begitu kita sudah dapatkan sesuatu yang kita inginkan, harta, rumah, kendaraan, dan seterusnya. Ternyata ada saatnya apa yang telah kita dapatkan itu harus dikurbankan. Nah ini ya, ini peristiwa pertama. Peristiwa kedua, kita bisa belajar lagi dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Ismail bersama dengan Ibunda Hajar harus ditinggal di sebuah tempat yang asing, di sebuah tempat yang sepi, di sebuah tempat yang kering, di sebuah tempat yang tidak ada fasilitas. Bapak Ibu bisa bayangkan, seandainya kita ditaruh di satu tempat, ditaruh di satu ruangan, sendirian, tidak ada temannya, tapi diberikan banyak fasilitas komplit. Jaringan ada, internet ada, komplit. Laptop, TV, dan seterusnya. Itu pun barangkali kita juga nggak akan mau, kita juga nggak akan betah, nggak akan kuat. Nah ini kondisinya adalah Ibunda Hajar dan anaknya Ismail ini ditinggalkan oleh suaminya di sebuah tempat yang gersang, yang panas, tandus, bekal makanannya terbatas. Tidak ada orang di situ. Dan cukup apa yang dikatakan oleh Ibunda Hajar ketika akan ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam. Dia cuma tanya, "Wahai suamiku,
apakah ini perintahnya Allah? Jika iya, saya ikhlas. Karena saya yakin ketika ini perintahnya Allah, maka Allah yang akan menjagaku. Allah yang akan menjaga kamu. Ini luar biasa. Tingkat keimanan yang luar biasa. Yakin Bapak Ibu kawan-kawan, bahwasannya hidup kita itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang Ibrahim alaihissalam berkorban meninggalkan anak dan juga istrinya di sebuah tempat yang tanpa fasilitas memadai. Seandainya kita di era sekarang, mungkin juga nggak akan berani. Kita pergi ke suatu tempat, ninggalin anak sama istri kita di situ. Ya. Nah ini luar biasa. Keikhlasan yang luar biasa dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Nanti setelah ini kita akan belajar seperti apa sih sosok Nabi Ibrahim alaihissalam ini yang begitu kuatnya, dia, yang begitu bisa menginspirasi kehidupan kita sampai dengan sekarang, ya. Yang pada akhirnya peristiwa itu terjadi. Kawan-kawan juga barangkali pernah mendengar kisahnya dan mungkin sudah sering, dia. Tatkala perbekalan sudah habis, sudah menipis, air sudah habis, sehingga apa? ASInya Ibunda Hajar ini habis. Tidak bisa diminum lagi oleh Ismail. Nyarilah dia air. Ke sana kemari. Bukit Sofa Marwa. Sampai dengan 7 kali. Ini bentuk ikhtiar. Artinya akhirnya nanti kita belajar dari sini. Dalam sebuah ikhtiar harus ada sebuah pengorbanan. Sering saya sampaikan, kawan-kawan yang memang sedang berikhtiar, sedang berbisnis, sedang berusaha, dagang, itu semua ada pengorbanan yang memang harus dia bayar. Ada pengorbanan yang harus dia lakukan. Kenapa? Karena kelak ingin mendapatkan hasil yang diinginkan. Ya akhirnya Allah berikan pertolongan, lagi-lagi hamba yang ikhlas menjalani setiap episode kehidupannya sudah benar-benar di titik di mana seorang hamba itu yakin bahwa dirinya adalah hamba. Saya perlu garis bawahi kawan-kawan. Di mana seorang hamba itu yakin bahwa dirinya adalah seorang hamba. Disitulah Allah akan hadir. Disitulah Allah akan datang memberikan pertolongan. Cuma terkadang kita itu juga ngambil perannya Allah. Kalau saya nggak pinjam ini Ustadz, utang saya nggak lunas. Saya ditagih, saya diteror, saya bakal begini, saya bakal malu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kita menggantikan posisi atau perannya Allah Subhanahu wa taala. Enggak kayak gitu skenarionya Allah. Kalau kita sudah ikhlas, ya sudah. Ada pinjaman nggak kuat bayar, sudah. Mau gimana lagi orang nggak kuat bayar? Kita tunggu prosedur berikutnya kan begitu. Nah, disinilah ketika itu adalah perintahnya Allah, sami'na wa ata'na. Yang ketiga, kita bisa belajar dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau berkorban yang luar biasa. Di tengah malam, yang dia sudah tidur, terlelap, nyaman, mungkin dalam mimpinya, tiba-tiba pintunya ada yang ngetok. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Dia buka pintu itu, dia lihat, wah, ini bukan orang sini nih, orang jauh nih, musafir nih. Maka dipersilakanlah tamu itu masuk. Apa yang terjadi? Dia hidangkan anak sapi. Karena punyanya cuma itu. Dia sembelih, dia masak, dia hidangkan.
Apa yang terjadi? Apa yang dihidangkan itu tidak disentuh oleh tamunya. Ikhlas saja ngejalanin itu. Senyum aja, bahagia aja. Karena pada dasarnya kawan-kawan, ketika seseorang sudah berada pada titik paham bahwasanya dia harus berkurban, maka seseorang itu akan merasakan kebahagiaan. Meskipun apa yang dia kurbankan itu tidak dinilai oleh orang lain. Meskipun apa yang dia kurbankan tidak membuat dia harus tinggi derajatnya. Meskipun apa yang dia kurbankan tidak ada nilainya di mata orang lain. Tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala bukan apa yang dia kurbankan, tetapi nilai keikhlasannya. Maka sebenarnya ketika kawan-kawan ikut kurban di Idul Adha, itu bukan terkait dengan kurbannya ini mahal atau enggak, besar atau kecil hewan kurbannya, tetapi seberapa besar tingkat keikhlasan dalam berkurban tersebut. Itulah yang Allah nilai, itulah yang Allah akan berikan balasan. Itulah yang nanti akan menjadi tolak ukur sejauh mana kecintaan seorang hamba itu pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan persoalan, sekali lagi, bukan persoalan terkait besar kecilnya, nominalnya, bukan. Tapi terkait dengan nilai keikhlasannya. Atau dalam bahasa yang gampang tuh gini, Allah tuh pengen ngerti, pengen ngetes nih. Sejauh mana nih kita itu seorang hamba itu patuh dan nurut akan perintahnya Allah, kan gitu. Atau seorang bos yang menguji anak buahnya, menguji karyawannya yang saat itu ulang tahun misalnya, hanya untuk ngetes saja sebenarnya sejauh mana kesetiaan anak buah ini, sejauh mana respeknya anak buah ini, karyawan ini. Tapi ternyata bisa jadi itulah nanti yang diharapkan oleh bos kadang beda, ekspektasinya berbeda. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya seperti itu. Hanya menginginkan kita itu melakukan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya Allah juga nggak butuh itu, gitu ya. Apa yang kita kurbankan itu Allah nggak butuh sebenarnya. Tapi bentuk keikhlasan dalam kita memberikan kurban, itulah yang Allah nilai, kawan-kawan. Nah, Bapak Ibu, kawan-kawan, ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di luar ini ada banyak kisah-kisah lain yang bisa juga menginspirasi kita semuanya. Ada banyak ya, kisah-kisah di luar sana. Nah, sedikit coba saya akan mengulas bagaimana latar belakang dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Ya, coba. Ya, poin-poinnya ya, Bapak Ibu. Ya, sedikit saya coba sampaikan. Nabi Ibrahim alaihissalam ini terdapat ayat dan juga tanda kebesaran Allah yang sangat menginspirasi. Terdapat di Quran surah ketiga ayat 97. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata. Di antaranya adalah Maqam Ibrahim. Tempat pijakan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah. Nah, kawan-kawan sudah pernah umroh ataupun pernah haji, tentu melihat ini. Ya, ada Maqam Ibrahim.
Maka selesai kita mengerjakan tawaf 7 kali putaran, lalu kemudian kita sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Nah, kawan kan bisa lihat di sana ada tanda yang nyata, ya, yaitu adalah bekas pijakan ataupun bekas kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Terdapat di Quran surah ketiga ayatnya 97. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam ini terlahir dari keluarga yang bukan hanya menekuni kesyirikan, bukan hanya pelaku gitu ya, tapi keluarga ini tokohnya, ya. Tokohnya, dedengkotnya dalam bahasa kita tuh dedengkotnya syirik. Kenapa? Karena orang tuanya adalah membuat patung-patung sesembahan. Hanya dengan rahmat Allah lah kemudian jerih payahnya yang luar biasa untuk mempertahankan fitrah tauhidnya. Jadikannya merdeka dari kungkungan tradisi syirik dan bahkan layak dijuluki Bapak Tauhid. Jadi meskipun tinggal tidak hanya di masyarakat yang penuh dengan kesyirikan, masyarakat yang tidak percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah, tapi justru di keluarganya sendiri ini yang memang kurang mendukung sebenarnya. Dan kita juga bisa lihat berapa orang di luar sana, berapa keluarga yang terlahir dari keluarga yang memang tidak agamais, keluarga yang memang orang tuanya mungkin dari sisi pelaksanaan agama juga biasa-biasa saja, tetapi anak-anak ini lahir menjadi tokoh-tokoh yang luar biasa. Jadi bisa mempertahankan fitrah tauhid ya. Nah, ayatnya ini ada di Quran surah An-Nahl ayat 120. Nanti kawan-kawan boleh buka sendiri. Dan juga An-Nahl ayat 121. Nanti boleh dibuka. Dilanjutkan ayat 122 sampai dengan 123. Nah, poin ketiga yaitu adalah berpuluh-puluh tahun menikah dan mendambakan anak keturunan yang akan melanjutkan dakwah tauhidnya dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah serta syariatnya semata. Maka di usia yang ke-99 tahun, ya, Allah memberinya anak pertama yang bernama Ismail alaihissalam dari istrinya Hajar. Dan kemudian di usianya yang ke-112 tahun, Allah memberinya anak yang kedua, yaitu adalah Ishak dari istrinya Sarah. Ya. Karena awalnya nikah dengan Sarah ini tidak punya anak gitu ya. Kemudian nikah dengan Hajar. Ya. Kemudian diberikan anak Ismail. Nah setelah itu ternyata Sarah pun juga akhirnya hamil dan punya anak. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan pengkayaan yang luar biasa bagi peradaban manusia dalam ikhtiar mendapatkan hibah anak, dalam mendidik anak-anak keturunan yang sangat-sangat istimewa. Karenanya beliau layak dijuluki bapak pendidik anak yang paling hebat. Jadi dari anak-anaknya ini betul-betul dididik luar biasa. Yang sampai nanti di generasi berikutnya, para nabi dan rasul itu lahir dari generasi-generasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari sinilah lahir doa-doa yang luar biasa. Doa-doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam terkait salah satunya adalah anak dan juga dzurriyyahnya dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jerih payah dari apa yang dia korbankan itu, ya, itu Allah memberikan sesuatu spesial dia, satu spesial untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah ini termasuk doanya ya, nanti teman-teman boleh
buka di Quran surah As-Saffat ayat 100, ayat 101 gitu ya. Kemudian di Quran surah Al-Baqarah ayat 129. Nah, teman-teman nanti juga boleh buka, dipersilahkan ya. Ada doanya di sana. An-Nahl ayat 164. Ada juga di Quran surah Al-Jum'ah ayat yang kedua. Ya. Yang keempat, Nabi Ibrahim alaihissalam ini mendapatkan serangkaian ujian dari Allah. Mampu dijalaninya dengan sempurna, penuh dengan keyakinan dan penyerahan diri kepada Allah. Dan dari kelulusannya dalam menjalani semua ujian itu, Allah mengangkatnya dan menjadikan sebagai imam atau pemimpin yang layak dicontoh dan juga diteladani. Nabi Ibrahim alaihissalam pun meminta kepada Allah agar kepemimpinan itu bukan hanya untuk dirinya, tapi juga bagi anak-anak dan keturunannya. Ini kami sampaikan tadi. Untuk anak-anak dan dzurriyyahnya dan keturunannya. Dan Allah pun mengabulkannya. Walaupun tidak mutlak ya, tapi pengabulan bersyarat. Di antaranya dari sinilah para nabi-nabi Allah selepas Nabi Ibrahim alaihissalam dipilih dan diangkat oleh Allah semuanya dari anak-anak dan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di antaranya itu pula Allah memilih keluarga Ibrahim alaihissalam bersama keluarga Imron sebagai keluarga terpilih di antara seluruh alam. Nanti juga kita bisa belajar, bisa saksikan bagaimana keluarga Imron yang beliau bukan Rasul, tetapi namanya diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tulis di dalam Al-Qur'an. Ini adalah bagian-bagian dari proses ketika seseorang memberikan kurban, berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala atau memberikan sesuatu yang terbaik di apa yang dia miliki, dari apa yang dia cintai. Kawan-kawan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk malam ini cukup ini ya. Di pekan berikutnya kita akan sambung di sesi yang kedua. Yang kita akan bahas jauh lebih dalam lagi khusus terkait dengan kurbannya. Untuk itu malam hari ini kita cukupkan, nanti kita bisa sharing dan diskusi. Untuk setelahnya ada salah dan kekurangan mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktu saya kembalikan ke Gus Wi ya. Silakan teman-teman juga sambil mempersiapkan yang ingin sharing, ingin menyampaikan, dipersilahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan Ibu, langsung Ibu. Ya Pak Ustadz mau nanya, kan ada sebagian yang bilang katanya kalau sebelum kurban mesti ekah dulu ya. Itu teh gimana ya pengertian yang yang bagusnya gitu. Ya, Soalnya banyak sih yang bilang ada yang ekah dulu atau yang nggak usah, itu ekah kan waktu bayi gitu. Kalau sekarang mah sekarang aja kurban gitu.
Kan banyak yang beda pendapat gitu Pak Ustadz. Ya, oke. Makasih. Baik. Terima kasih Bu Esi ya. Ya, langsung aja Kang. Terkait dengan akikoh dan kurban. Pertanyaan ini selalu muncul ketika bulan Dzulhijjah atau mendekati bulan kurban, itu sering kali muncul pertanyaan seperti ini. Nah, kemudian saya sampaikan begini kawan-kawan. Kita pisahkan dulu nih ya. Akikoh itu apa sih sebenarnya? Gitu. Atau kapan? Atau kewajiban akikoh itu untuk siapa? Gitu. Jadi setiap bayi yang lahir ke dunia itu tergadai sampai diberikan akikoh. Pertanyaannya, kewajiban akikoh itu jatuh kepada siapa? Kepada bayi yang lahir ataukah kepada orang tuanya? Jawabannya adalah orang tuanya. Apakah semua orang tua? Ya, tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku. Seperti apa? Ketika mampu. Kalau orang tua tidak mampu, ya tidak ada kewajiban untuk mengakikahkan anaknya. Jadi akikoh ini kewajibannya orang tua ketika orang tuanya mampu. Yaitu di hari ke-7, hari ke-14, dan hari ke-21. Kalau memang orang tuanya mampu. Cuma terkadang di beberapa tempat, mohon maaf dia, buat akikoh nggak mampu, tapi untuk pesta, ngundang campur sari, ngundang dangdut, mampu dia. Ini yang kurang pas juga kawan-kawan. Ya harusnya akikoh dulu. Dananya untuk akikoh ketika mampu. Jadi bukan untuk yang tadi, untuk pesta dan seterusnya. Pesta itu tambahan aja nanti kalau memang ada keperluannya. Lalu ketika lebih dari itu bagaimana? Ya sebenarnya kewajiban dari orang tua sudah habis, sudah hangus ya, sudah ketika memang tidak mampu ya sudah selesai. Wajibnya sudah tergugurkan karena tidak mampu tadi. Sama seperti orang naik haji. Ketika tidak mampu ya sudah tergugurkan kewajiban naik hajinya. Nanti ada kita sebut sebagai badal haji. Jadi orang yang membadalkan karena orang tidak mampu tadi. Ya, karena sudah tidak mampu, baik itu dari fisiknya misalnya, atau dari kemampuan ekonominya. Ini sebagai anak atau sebagai orang yang punya kepentingan dengan orang tersebut, itu membadalkan bisa. Nah, pertanyaan kedua adalah, misalnya sudah lebih dari sebulan, ternyata di bulan kedua, orang tuanya mampu dan punya uang untuk akikoh. Boleh enggak? Boleh saja. Tapi itu bukan wajib tadi. Sudah menjadi sunnah. Atau nanti misalnya anaknya ketika sudah SD, orang tuanya baru mampu dan pengen mengakikohkan buat anaknya. Boleh saja. Silahkan. Karena memang mampunya di saat itu dia. Atau sampai nanti orang tuanya sudah meninggal dunia, orang tuanya tidak mampu mengakikohkan misalnya. Bagaimana? Ya sudah, tidak apa-apa. Kewajiban akikoh ada pada orang tua. Apakah boleh seseorang mengakikoh diri mereka sendiri karena lantaran orang tua tidak mampu? Boleh saja. Begitu pertanyaan. Lalu kemudian kaitannya dengan kurban bagaimana? Kurban itu kan juga bagi yang mampu, tetapi kewajiban itu ada pada diri kita masing-masing. Sedangkan akikoh itu ada kewajibannya di orang tua kita. Nah, ada satu ulama yang luar biasa ya. Berapa kalangan menyampaikan begini. Ambil aja jalan tengah biar kita nggak ribet-ribet urusan seperti ini, ya kan?
ya sudah, tetap Bapak Ibu bisa kurban, bawa itu hewan kurbannya ke masjid, serahin ke panitia. Bilang, ini kurban saya, kurban keluarga saya misalnya. Tapi dalam hati kita, sekaligus kita niat untuk mengakikoh diri kita sendiri. Boleh saja seperti itu, monggo. Kalau punya duit, dua boleh. Yang satu buat akikoh, satu buat kurban. Boleh silahkan. Kalau memang ada kok, nggak apa-apa. Hanya nanti kalau kaitannya dengan seperti itu, masuknya menjadi hewan, apa namanya, hewan yang ini ya, nazar ya. Jadi kita tidak boleh makan dagingnya. Nah, seperti itu Bu Ais. Jadi kalau memang nanti sudah diniatkan untuk kurban dan sekaligus dinadarkan untuk akikoh buat diri sendiri, kita tidak boleh makan dagingnya. Insya Allah seperti itu Bu Ais. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi perlu digarisbawahi, yang punya kewajiban akikoh adalah orang tua kita terhadap diri kita. Termasuk kita punya kewajiban buat anak kita kan gitu. Anak kita lahir, ya itu kewajiban kita sebagai orang tua mengakikohkan. Seperti itu insya Allah. Bu Ais, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, insya Allah bisa Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Oke, ya sama aja. Oke, baik, silahkan untuk Bapak Ibu yang ingin ada pertanyaan atau mungkin sharing ya, pengalaman-pengalaman korban ya, ataupun hal-hal yang berhubungan dengan berkorban seperti ini. Silakan, masih ada waktu, kesempatan ya, untuk sharing dengan Ustadz Udin di malam hari ini. Bisa juga melalui chat ya, di ruang chat juga bisa ditulis kalau tidak bertanya langsung. Insya Allah kita masih ada kesempatan untuk sharing pada malam hari ini. Masih ada Bapak Ibu? Atau cukup? Oke ya, saya kira tidak perlu dipaksakan kalau memang tidak ada yang ditanyakan, gitu ya. Kita tutup untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Ustadz Udin, ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri forum kita pada malam hari ini? Ya, saya perlu menggarisbawahi saja bahwasanya setiap apa yang Allah perintahkan itu punya makna, punya maksud di belakangnya. Dan ketika kita sudah sampai pada perintah itu, jawabannya bukan karena kita belum mampu, tapi dijawab saja sami'na wa ata'na. Kami siap ya Allah. Ketika diri kita sudah mengatakan sanggup, mengatakan komitmen menjalankan apa yang Allah perintahkan, selanjutnya itu urusan Allah. Nyelesain apa namanya? Misalnya, ya Allah, saya siap tentang kurban, saya sudah siapkan nih uang 1 juta. Bismillah aja. Nanti Allah cukupkan dan bisa berkurban. Banyak kisah yang sudah kita dapatkan ketika mereka betul-betul sudah berniat dalam artian menjadikan momentum ini untuk uh, bertakarub pada Allah, momentum ini untuk menjadikan dirinya patuh menjadi hamba sehamba-hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah kemudian berikan pertolongan. Akhirnya di detik-detik terakhir pun kawan-kawan kita juga diberikan kemudahan untuk berkurban. Bahkan ada satu kisah yang luar biasa ketika itu, bahkan setelah sholat Id baru mendapatkan hewan kurban untuk disembelih gitu ya. Alhamdulillah. Nah, jadi itu kawan-kawan. Yang penting adalah apa yang Allah perintahkan jangan ditolak. Pokoknya jawab aja sami'na wa ata'na. Termasuk perintah-perintah yang lain. Kalau kita berbicara tentang perintahnya Allah misalnya
untuk kita menghindari riba, ya sudah. Samina wa ta'na. Meskipun saat ini kita masih bergelimang dengan riba, belum bisa keluar 100%, tapi setidaknya kita meyakini bahwa itu perintahnya Allah, kan gitu. Jangan ditolak dulu. Saya melihat beberapa kawan-kawan di luar sana itu ketika ada perintah tentang riba, mereka responnya apa? Menolak. Karena apa alasannya? Alasannya mereka masih terlibat dengan riba. Padahal bukan itu yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan adalah responnya tadi. Sami'na wa ata'na. Meskipun memang belum bisa menjalankan 100%. Meskipun memang belum bisa meninggalkan 100%. Insya Allah demikian Guswi. Baik, terima kasih Ustaz Udin Yulianto yang telah memberikan tausiah luar biasa ya pada kita semuanya, Bapak Ibu. Kita diingatkan kembali ya bahwasanya yang utama adalah bagaimana kita menyambut suruhan yang Allah berikan atau perintahkan pada kita ya. Sami'na wa ta'na. Insyaallah nanti Allah akan kasih jalan keluar. Jadi kalau perintah itu sudah disampaikan, maka kemudian tugas kita sebagai makhluknya adalah melaksanakan. Ya, insyaallah nanti logikanya bukan pakai logika manusia, tapi nanti tentu Allah yang akan hadirkan itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 21 lebih, ya, maka acara akan kita akhiri karena sudah tidak ada lagi yang akan menyampaikan untuk sharing atau diskusi, maka kita tutup saja forum kita pada malam hari ini. Insya Allah akan bertemu lagi di pertemuan pekan berikutnya ya, insya Allah dengan materi atau tema yang nanti akan berbeda dengan pada malam hari ini. Baik, untuk itu mari kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan baca doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih pada Ustaz Udin Yulianto untuk materinya dan tausiahnya pada malam hari ini. Terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir di acara Zoom, kajian Zoom pada malam hari ini. Semoga Allah limpahkan keberkahan dan nikmat kepada kita semuanya dengan nikmat yang luar biasa. Demikian dari kami, mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.